Pecatur nomor 1 Jerman, Vincent Keimer, yang juga merupakan pecatur dengan rating tertinggi pada Piala Dunia Catur tahun 2025, melaju mulus ke babak keempat. Keimer yang banyak diunggulkan sebagai juara, berhasil melewati hadangan Grandmaster India, Pranesh. Permainan awalnya dimulai dengan E4, setelah E5, kuda F3, kuda C6, Pranesh memilih pembukaan Ruy Lopez. Lalu Keimer memilih bertahan dengan Berlin Defense. Setelah D3, gajah C5, gajah makan kuda, pion makan gajah. Putih mendapatkan kesempatan untuk mengambil pion beracun, di mana jika kuda makan pion, maka menteri D4. Hitam akan menang 1 perwira. Tentu saja, Pranesh sangat memahami hal ini. Oleh karena itu, dia memilih mengembangkan kuda B ke petak D2. Setelah itu, kuda jaga pion, kuda tekan pion, lalu menteri memberikan tambahan penjagaan pada pion. Lalu, Pranesh mendorong C3. Setelah itu, A5 dan putih rokade mengamankan rajanya. Begitupun dengan Vincent Keimer. Dari posisi ini, Pranesh kembangkan bentengnya ke petak E1, maka menteri ke petak E6. Setelah gajah diadu, gajah mundur. Menteri C2, B6. Gajah petak terang siap untuk berkembang. Merespon hal ini, kuda mundur D2, setelah itu C5, lalu kuda mundur F1, gajah A6. Kuda ke petak G3, sebuah manuver untuk mendapatkan posisi yang lebih baik, direspon dengan J6. Kemudian pion B3, lalu menteri C6. Kedua pemain bermain dengan penuh kehati-hatian, berupaya untuk tidak membuat kesalahan. Dari posisi ini, Pranesh menempatkan benteng A supaya lebih aktif di petak D1. Setelah H5, H3, lalu benteng F ke petak E8. Kemudian Pranesh mendorong C4. Gajah mundur ke petak W7, lalu kuda mundur E2. Kemudian Vincent Keimer membuat dobrakan. Dia mendorong A4. Di posisi ini, Pranesh mainkan kuda C3. Setelah itu, pion makan pion, pion makan pion. Dengan demikian, lajur A menjadi terbuka untuk hitam. Vincent Keimer kemudian tarik mundur gajah ke petak F8, menjaga pertahanan. Lalu menteri mundur C1, gajah fianchetto, kemudian kuda tekan pion. Direspon dengan menteri D6, gajah siap untuk makan kuda. Pranesh membiarkan hal itu. Dia mainkan kuda G5. Setelah itu, Keimer usir kuda. Kuda mundur, lalu gajah mundur C8. Pada langkah selanjutnya, Pranesh menggeser rajanya ke petak H1. Lalu Keimer usir kuda. Kuda mundur F3, kemudian kuda mundur ke petak F8. Sampai pada posisi ini, perwira-perwira hitam terlihat lebih aktif dan mengambil inisiatif. Selanjutnya Pranesh mainkan kuda ke petak H4, berniat untuk menekan pion dan juga masuk ke petak F5. Setelah itu, menteri mundur B8, shadowing pada kuda. Di posisi ini, Pranesh membuat langkah tidak akurat. Dia mendorong F3. Langkah terbaik untuk hitam adalah dorongan pion F5. Namun Keimer memilih benteng A7. Langkah yang membuat keunggulannya berkurang. Selanjutnya Pranesh dengan berani mendorong pion G4. Pion makan pion, pion makan pion. Lajur H menjadi terbuka. Lalu Keimer membawa raja ke petak F7, bersiap untuk menempatkan bentengnya pada petak H8. Selanjutnya Pranesh aktifkan benteng ke petak E2, lalu kuda E6, benteng H2, benteng H8. Setelah itu,
menteri ke petak B2. Di posisi ini, Vincent Keymer menempatkan kudanya pada petak outpost. Merespon hal ini, Pranes menjaga pionnya dengan benteng. Setelah itu, kuda ke petak E6, lalu kuda mundur. Tantangan pertukaran benteng. Vincent Keymer menerima. Setelah raja makan benteng, menteri kembali skak, raja sembunyi di petak G1. Dan kemudian, kuda kembali menduduki petak outpost. Di posisi ini, langkah kuda ke petak A4 adalah langkah terbaik untuk putih. Namun, putih justru memilih kuda mundur E2 menantang pertukaran. Hitam semakin unggul. Menteri H3 merupakan langkah terbaik untuk hitam. Akan tetapi, Vincent Keymer gagal menemukan langkah itu. Keymer memilih gajah ke petak E6. Selanjutnya, Pranes membuat langkah tidak akurat. Menurut engine, raja ke petak F2 merupakan langkah terbaik, tapi Pranes memilih kuda kembali ke petak C3. Dan kali ini, Vincent Keymer tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Menteri langsung ke petak K3. Pion terancam. Maka dari itu, Pranes menukar gajah dengan kuda. Setelah pion C makan gajah, kuda terancam dan menyerang pion. Di posisi ini, Vincent Keymer tidak peduli pada pionnya. Dia mainkan langkah gajah H6. Langkah yang begitu penting. Apabila kuda nekat makan pion, maka menteri G3 memberikan ancaman skak pada langkah selanjutnya. Jika kuda kembali ke petak A4 misalnya, ada balasal gajah E3, skak. Putih harus kalah secara politis. Benteng harus diserahkan. Jika raja lari, maka menteri H3, skak mat. Maka dari itu, Pranes langsung memainkan langkah antisipasi. Raja ke petak E2, dan kemudian menteri H2 memberikan pining pada kuda. Ancaman skak pada langkah selanjutnya. Oleh karena itu, raja langsung lari, sehingga menteri bisa memberikan perlindungan pada kuda. Di posisi ini, Vincent Keymer tarik mundur gajahnya ke petak F8, bersiap untuk melancarkan skak, dan Pranes membuat kesalahan fatal. Dia mengambil pion. Kemudian Keymer menyerang raja, skak. Raja lari ke petak D1. Dan di posisi inilah Vincent Keymer memainkan langkah brilian. Silakan pause sejenak dan temukan apa langkah brilian dari Vincent Keymer. Apabila Anda berhasil menemukan langkah menteri makan kuda, maka selamat. Inilah langkah Vincent Keymer. Pranes masih mencoba melawan dengan menteri makan menteri. Namun kemudian benteng A1, skak, raja lari E2, dan benteng A2. Sampai di posisi ini, Pranes menyerah. Karena setelah raja lari, menterinya akan jatuh. Hitam judo penyerangan skak, dan hitam menang satu perwira.